Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Widiawati dengan NIM 2004140103. Metodologi studi Islam ini adalah suatu cara atau sistem ilmiah dalam mempelajari Islam. Adapun perkembangannya, sebenarnya studi Islam ini sudah ada sejak zaman dahulu. Munculnya studi Islam ini berbarengan dengan adanya Islam, yaitu ketika terciptanya Nabi Adam kemudian diturunkan ke muka bumi untuk menjadi khalifah fil ard. Nah, jika disimpulkan, studi Islam ini merupakan suatu pengetahuan yang dirumuskan dari agama Islam untuk dipraktekkan dalam kehidupan manusia dari mulai zaman Nabi Adam sampai kepada kita selaku umat akhir zaman. Nah, seharusnya jika dikhususkan, studi Islam ini diperuntukkan bagi umat-umat Islam. Tetapi ternyata seiring dengan berkembangnya zaman dan Islam berikut ajarannya yang semakin meluas, ternyata banyak orang-orang di luar Islam yang merasakan manfaat dan pengaruh dari Islam ini. Nah, kemudian dari situ banyak orang-orang di luar Islam yang ikut mempelajari agama Islam dengan motif yang berbeda. Ruang lingkup studi Islam yaitu dalam segala aspek kehidupan. Adapun aspek-aspek tertentu yaitu Islam sebagai doktrin, Islam sebagai gejala budaya, Islam sebagai interaksi sosial, dan Islam dalam dimensi keilmuan dan keagamaan. Islam sebagai doktrin yaitu Islam merupakan ajaran yang berasal dari Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, Islam sebagai doktrin adalah Islam merupakan wahyu dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang kemudian wahyu itu dikumpulkan sehingga menjadi sebuah Al-Quran yang dapat dibaca oleh manusia sekarang. Nah, kemudian Islam sebagai gejala budaya. Budaya adalah pola atau cara hidup yang berkembang dalam suatu kelompok dan kemudian diturunkan kepada generasi berikutnya. Nah, Islam sendiri tidak bisa terlepas dari budaya, karena segala ajaran dan ibadah yang kita lakukan hari ini didasarkan atau berasal dari apa-apa yang dicontohkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mencontohkannya ketika dia masih hidup. Dan setelah beliau wafat pun, ajaran dan ibadah itu masih sampai kepada kita. Melalui apa? Melalui perantara ulama-ulama yang mengajarkan kepada kita, dan yang mana ulama itu adalah pewaris para nabi. Nah, selanjutnya Islam dalam dimensi keilmuan dan keagamaan. Islam dalam dimensi keilmuan. Islam adalah agama ilmu, yang mana ilmu itu akan didapat dari proses berpikir menggunakan akal. Nah, siapa saja orang-orang yang ingin merasakan manfaat dan kenikmatan Islam, tentunya terlebih dahulu dia harus memiliki ilmu dan pengetahuan tentang Islam. Nah, berikutnya Islam dalam dimensi keagamaan. Islam dalam dimensi keagamaan ini, Islam merupakan suatu sistem yang mengatur kepercayaan dan peribadahan seseorang, yang mana itu hanya ditujukan kepada satu-satunya Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, Islam sebagai interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan antara satu individu dengan individu yang lain. Kita sebagai makhluk sosial tentunya tidak bisa hidup seorang diri. Oleh karena itu, Islam pun mengatur kita dan menganjurkan kita untuk memperbanyak saudara, terutama saudara yang seiman. Dan Islam pun menyuruh kita untuk mempererat tali persaudaraan atau biasa kita kenal dengan silaturahim. Adapun contoh yang lainnya yaitu dalam sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama. Di sana pasti ada interaksi terlebih dahulu untuk memutuskan siapa yang menjadi imam dan siapa yang menjadi makmum. Orientalisme adalah sebutan bagi Barat yang mempelajari ilmu-ilmu ketimuran, tanda kutip Islam. Nah, munculnya orientalisme ini diawali ketika umat Islam mencapai puncak kegemilangan, terutama dalam ilmu pengetahuan. Orang-orang Barat ini khawatir akan adanya Islam
karena bisa jadi ini bisa menggeserkan agama-agama mereka. Nah, oleh karena itu mereka berusaha untuk mempelajari seluk-beluk Islam dengan tujuan untuk menghancurkannya. Dan ada lagi istilah oksidentalisme. Oksidentalisme ini merupakan kebalikan dari orientalisme. Jika orientalisme barat yang mempelajari ketimuran, nah sebaliknya kalau oksidentalisme ini timur yang mengkaji barat. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk mengantisipasi pemikiran-pemikiran barat yang masuk ke dalam Islam yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, dan sebagai upaya untuk menangkis serangan-serangan westernisasi. Ada 4 cara beragama, yaitu tradisional, formal, rasional, dan pendahulu. Tradisional yaitu cara beragama berdasarkan kepada tradisi yang diturunkan oleh nenek moyang atau leluhurnya. Kemudian cara agama formal. Cara beragama formal ini adalah agama itu hanya sebagai formalitas saja, atau bisa dikatakan cara agama formal ini adalah cara beragama yang ikut-ikutan. Karena orang yang beragama dengan cara agama formal akan mudah berganti agama. Dia menyesuaikan kepada agama yang lingkungan yang dia tempati. Nah, kemudian cara beragama pendahulu. Cara beragama pendahulu ini menggunakan akal dan hati di bawah wahyu, di mana dia akan memahami ajaran-ajaran agama tersebut melalui ilmu dengan perantara orang-orang yang telah memahaminya terlebih dahulu. Pendekatan nakli adalah pendekatan yang didasarkan kepada Al-Quran dan hadis, sedangkan pendekatan akli adalah pendekatan yang didasarkan kepada pemikiran para ulama. Dan pendekatan kashfi adalah pendekatan yang digunakan para sufi untuk memperoleh pengetahuan langsung dari Allah melalui kemampuan memahami tanpa penalaran dan rasional.